di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnailnya kalian udah lihat ya, kalau aku akan nge-battle nih lip produk baru dari salah satu brand yang udah kalian request akhir-akhir ini, yaitu Pinkberry. Yaps, mereka mengeluarkan dua varian lip produk. Yang awalnya tuh tadinya aku mau nge-swatch warna-warnanya, tapi kayak aku tiba-tiba ngide kenapa nggak aku battle aja keduanya. Dan untuk produknya sendiri, yang pertama adalah Pinkberry Lip Vitatin yang kayak gini. Udah gitu yang kedua Pinkberry Lip Milky Gloss. Jadi ini adalah lip tint dan juga lip gloss. Nanti aku bakal bahas lengkap pastinya mulai dari packagingnya. Udah gitu teksturnya kayak gimana, perbandingannya kayak gimana sih di antara keduanya. Jadi nanti kira-kira kalian bisa memutuskan nih kira-kira kalian lebih pro yang mana sih, ke lip glossnya atau ke lip tintnya. So kalau kalian super excited tontonin videoku, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan pastinya aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Oke, yang pertama pastinya aku akan ngebahas tentang packagingnya ya. Satu persatu nih aku mulai dari yang lip milky glossnya. Sebenarnya sih kemarin mereka mengeluarkan 3 varian shade dan aku di sini beli yang 502 Oud Cream. Karena sepertinya dari warnanya nih bakal best seller karena warna-warna coklat gitu ya. Untuk detailnya sendiri di sini dia perpaduan warna pink dan juga warna shade-nya ya. Seperti biasa memang Pinkberry ini kan dominan warnanya biasanya pink yang cerah gitu. Dan selain nama produknya ini juga ada ingredients. Pastinya aku akan langsung kasih tunjuk aja di situ ke kalian ingredientsnya apa-apa aja. Dan untuk netonya sebentar. Ini ada 3,8 ml. Kemarin sih aku beli, bentar ya, aku cek dulu. 59.850 dari harga aslinya tuh 66.000. Taruhlah ini 60 ribuan lah ya. Menurut aku dengan neto yang 3,8 60 ribuan agak lumayan sedikit mahal ya. Jadi nanti kita akan lihat untuk kualitasnya kayak gimana pastinya. Tapi untuk produknya Pinkberry ini pastinya dia sudah ada nomor BPOM, logo halalnya juga. Jadi kalian nggak perlu mikir-mikir lagi kalau mau pakai. Lanjut, sekarang aku akan ngebahas yang lip vitatinnya yang kayak gini. Di sini dia perpaduan warnanya putih dan pink, lagi-lagi ya tetap dominan warna pink. Pastinya ada nama produknya, udah gitu ingredientsnya juga akan aku kasih tunjuk ke kalian, dan sebenarnya ada beberapa klaim produknya. Nanti akan aku bahas aja setelah aku selesai mengaplikasikan produknya ya, sekalian kita bandingkan. Terus untuk di bagian lainnya nih ada juga nomor BPOM, logo halal, udah gitu expired date-nya juga nih sampai di tahun 2024. Tapi untuk netonya dia beda. Yang lip tintnya ini dapatnya 4 gram dengan harga yang sama. Sepertinya ya, aku cek lagi. Kayaknya sih sama. Ya bener, 66.500 tapi lagi diskon jadi 59.850. Ini sih isinya masih lebih banyak ya dibandingkan yang tadi walaupun selisih dikit. Yang pasti nanti kita akan lihat nih dengan harga segitu kira-kira worth to buy nggak sih buat kalian beli. Dan itu tadi untuk package luarnya. Sekarang ke packaging dalamnya. Aku akan mulai dari yang lip vitatin dulu ya. Dia berbentuk kotak kayak gini. Aku suka sih package-nya karena yang bagian bawahnya tuh kayak Dove yang blur gitu loh. Terus di bagian tutupnya juga gitu kayak transparannya tuh cakep. Apalagi di warna yang aku pilih ini adalah 601 Carnation. Menurut aku ini kayak warna-warna pink mauve, plum kayak gitu lah ya. Cantik banget package-nya. Dan yang membuat aku suka, selain ada keterangan nama produknya, dia juga di sini ada BPOM sama expired date-nya. Jadi kita bisa kayak ngecek gitu ya. Untuk keterangan-keterangannya masih menempel, kalaupun nanti misalnya untuk boxnya udah kebuang. Terus di bagian bawahnya, selain nama shade, dia juga ada netonya. Pokoknya untuk detailnya aku langsung akan kasih tunjuk aja. Dan masuk ke yang kedua nih. Pinkberry Lip Milky Gloss. Yang pertama kali aku lihat langsung mengingatkan aku pada lip glossnya salah satu brand Korea nih. Mungkin kalian udah bisa tebak apa. Yaps, dari Nasivic yang Glossy Mousse Lip Tint ya. Mirip banget kayak gini. Di bawahnya ini full color, terus atasnya juga tutupnya bening. Vokalur juga kayak gini. Yang pasti mungkin terinspirasi juga ya dari para pendahulunya. Dan di sini tuh dia warnanya juga cukup cantik kayak warna pink soft kayak gini. Dan di bagian bawahnya kita bisa langsung lihat nih nama shade-nya, netonya. Udah gitu, ternyata untuk yang ini tidak ada expired date ataupun nomor BPOM-nya. Jadi agak beda sama yang pertama tadi yang glossnya.
Dan tanpa berbasa-basi lagi, sekarang aku langsung akan bandingkan mulai dari segi teksturnya. Tapi sebelumnya nih, aku akan kasih lihat dulu aplikatornya nih. Yang pertama, untuk lip Vitatin-nya. Waktu aku buka nih aplikatornya tuh kayak dia tuh tumpul, terus agak pipih gitu. Sebenarnya sih beberapa lip product menggunakan aplikator yang kayak gini ya. Cuman menurut aku tuh kayak kurang presisi biasanya. Jadi kalau misalnya di pinggiran bibir yang sempit bagian dalam gini, harus hati-hati banget biar nggak rawan kecoret pastinya. Dan seperti yang udah aku kasih tahu tadi ya, ada 3 varian warna. Di sini aku sebenarnya memilih warna yang biasanya cocok dengan base bibir aku. Jadi kayak warna pink, keunguan, mauve kayak gitu. Tapi ternyata 601 Carnation ini waktu aku swipe di tangan ya, dia tuh warnanya kayak warna-warna pink soft, agak sedikit terang gitu dengan coverage yang cukup sheer ya menurut aku. Dan gak sabar langsung aja akan aku aplikasikan di bibir. Secara teksturnya sih bisa dibilang ini gel tint tapi cukup cair ya. Udah gitu di bagian bawah bibir aku beberapa kali swipe, oke lah sepertinya coveragenya. Tapi setelah beranjak ke bibir bagian atas, karena memang lebih gelap, itu udah aku kasih concealer juga ya seperti biasa di tap-tap di pinggiran bibirnya. Tapi ternyata tetap tidak mengcover saudara-saudara. Jadi kita perlu celup lagi, udah gitu aplikasikan lagi beberapa layer gitu. Masih belum, jadi aku celup lagi. Pokoknya ini aku beberapa kali ya, kayak 2-3 kali celup. Dan setelah beberapa kali swipe hasil maksimalnya kayak gini. Menurut aku sih ini masih belum bisa menyamarkan pinggiran bibirku yang gelap. Sesuai tadi dengan coveragenya sih aku udah tahu karena sheer banget ya. Jadi finishnya seperti ini. Dia memang menyamarkan tapi kayak masih kelihatan gitu. Dengan finish yang kayak lembab basah gitu. Jadi kayak bibir tuh nggak kerasa yang kering. Sepertinya sih ini teksturnya mirip-mirip lip tint-nya dari si itu loh, apa namanya? Purnama Beauty ya, kayak gini coveragenya, udah gitu teksturnya tuh mirip banget. Walaupun sih ini overall waktu aku katupkan bibirku dia masih kerasa ringan, padahal aku tadi pakai berlayer-layer ya. Pastinya untuk warna pink yang seperti ini soft, natural banget ya, kayak warna bibir yang sehat gitu. Cuman memang di aku sih kurang mengcover. Dan warna-warna kayak gini kalau misalnya bibir kalian udah pink merekah alami dari sananya, pastinya akan cakep banget buat natural sehari-hari. Oh ya, mungkin buat kalian yang udah cobain 2 shade warna yang lainnya bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Warnanya kayak gimana, coveragenya seperti apa sih di bibir kalian. Dan sekarang masuk ke lip glossnya. Waktu aku buka nih dari aplikatornya, nah inilah aplikator yang aku suka. Aku selalu bilang ya, karena dia tuh kayak ada sisi miringnya, lancip juga. Jadi akan lebih nyaman waktu diaplikasikan di bibir. Tapi sebelum aku swatch nih, salfok banget sama wanginya. Ini kayak wangi-wangi vanilla, manis, coklat, kopi, kayak gitu lah ya. Ini enak sih wanginya. Aku akan bandingkan dengan yang lip tint-nya tadi. Aku lupa ngasih tahu ya. Ini tuh wanginya kayak wangi-wangi manis permen karet Yusan. Kalau kalian pernah dulu ya, anak 80-an pasti tahu. Kayak gini wanginya. Cuman yang lip glossnya tuh beda. Aku sih lebih suka sama lip glossnya nih wanginya. Karena memang wangi aku banget. Nggak terlalu strong juga. Jadi nggak akan ngeganggu. Dan waktu aku swipe di tangan aku, ini adalah warna-warna yang mungkin bakal kalian suka ya. Karena warna-warna coklat. Itulah kenapa aku kemarin milih warna yang ini. Sebenarnya sih ini coklatnya mungkin di sebagian orang natural. Tapi buat aku masih cukup bold. Langsung aja akan aku aplikasikan di bibirku. Teksturnya sih dibandingkan yang tadi. Ini kayak lebih cream gitu. Dan coveragenya, yaps, ini coverage yang aku cari. Pastinya cocok banget ya buat pinggiran bibirku yang gelap. Karena kayak langsung nutup gitu. Walaupun untuk pinggiran bibir atasku tuh nggak langsung menutup ya. Aku harus celup lagi dan aplikasikan. Tapi kayak lebih menyamarkan gitu. Bener-bener nggak kelihatan nih di bibir aku. Yang bagian pinggiran gelapnya tuh tercover. Tapi aku nggak tahu untuk 2 warna lainnya kayak gimana. Lagi-lagi kalau kalian udah coba bisa komen-komen di bawah, sharing pengalaman kalian. Untuk finishnya sendiri yang glossnya ini kayak terlihat lebih lebih glossy lagi. Terus bibir juga terlihat lebih ngeplam sehat sih menurut aku. Secara penampakannya juga aku lebih suka ya, karena pastinya nutup banget pinggiran bibirku yang gelap. Dan pas dikatupkan kayak gini, menurut aku sama aja sih kayak yang tadi, ringan-ringan juga. So, warna seperti ini pastinya akan cocok ya untuk semua skin tone, kayak warna-warna coklat yang sebenarnya sih bisa dibilang nggak gelap banget, tapi buat aku udah gelap. Yang pasti akan kelihatan soft kalau misalnya kalian suka warna coklat yang masih agak natural gitu.
Oh ya, nanti kalau ada yang mirip dengan warna si Pinkberry ini dari lip tint yang aku punya, aku akan swatch. Tapi kalau misalnya nggak ada, berarti nggak ada yang mirip ya dari yang aku punya. Dan setelah ngeset nih, aku udah tunggu lip tint dan juga lip glossnya ini beberapa saat aku katupkan di tangan aku. Ternyata dari keduanya tuh masih transfer tipis gitu di tangan aku. Jadi memang keduanya ini nggak transfer proof, masih transfer walaupun nggak sebanyak itu. Jadi kondisi di bibir aku masih cukup bagus. Oke, sekarang saat yang kalian tunggu-tunggu pastinya adalah tes ketahanan. Kebetulan karena itu udah datang kemarin, aku udah pakai pergi dan tes makan beberapa makanan. Akan aku kasih lihat detailnya di videoku yang berikut ini. Dan itu tadi untuk tes ketahanannya, aku akan kasih tunjuk nanti hasilnya kayak gimana. Yang pasti aku akan bahas dulu nih klaim produk dari masing-masing lip produknya ya. Jadi ini yang lip Vitatin terlebih dahulu. Di sini sih dia ternyata ada kandungan jojoba oil dan hyaluronic acid. Itulah kenapa memang kayak berasa bibir tuh lembab dan basah gitu ya. Tadi kerasa sih karena memang hyaluron sama oil-oilan kayak gini kan fungsinya memang untuk melembabkan dan menghidrasi bibir. Udah gitu masih ditambah ada vitamin E juga yang pastinya dia juga bagus untuk menutrisi bibir. Mungkin itulah kenapa harganya agak sedikit mahal, padahal isinya juga sedikit karena dia ada kandungan kayak skincare-nya gitu. Lebih menyehatkan bibir dan mungkin juga nggak akan membuat bibir menggelap ya. Karena kan seperti kalian tahu ada beberapa lip tint atau lip product yang kalau kita tuh pakainya sering terus ngebersihinnya juga nggak bersih, itu akan membuat bibir gelap. Dan untuk klaim yang lainnya di sini dia menyebutkan lip tint dengan tekstur ringan dan warna natural di bibir. Ya, memang secara teksturnya bener dia ringan. Dia gitu natural banget ya, apalagi yang warna ini apa sih yang aku punya, aku lupa, Carnation. Ini bener-bener kayak warna natural bibir soft yang kelihatan sehat gitu. Tapi memang sayangnya di aku kurang mengcover, jadi ya ada yang kurang sih menurut aku. Kalau misalnya coveragenya lebih bagus, aku rasa akan oke ya. Dan itu tadi untuk klaim produk dari lip tintnya. Sekarang aku akan masuk ke yang Milky Glossnya ya. Ternyata dia juga ada kandungan skincare-nya nih, aku baca ya, ada vitamin E dan squalane. Udah gitu sunflower oil. Itulah kenapa sih tadi juga kelihatan ya bibir tuh terlihat sehat, lembab kayak gitu secara penampakannya. Dan membuat plumpy looks, kelihatan ngeplam. Pastinya iya ya kalau bibirnya itu glossy, itu seakan-akan memang ngeplam sehat gitu. Udah gitu sheer stain, jadi dia ada stainnya tapi tipis. Nanti kita akan lihat ya setelah makan kayak gimana. Dan masih ada lagi UV protection, jadi bisa melindungi dari paparan sinar matahari. Kalau misalnya kita pakai lip produknya terus pergi panas-panasan, kayak dia tuh akan memproteksi lebih, jadi bibirnya tuh mungkin nggak rusak juga akibat paparan matahari. Dan dia juga menyebutkan lip gloss dengan tekstur yang ringan serta pilihan warna yang natural, mengandung squalane yang bisa menjaga kelembaban, tuh kan bener, sunflower oil dan vitamin E yang menutrisi bibir agar selalu sehat dan bisa melindungi dari sinar UV. Intinya sih untuk klaimnya bener menurut aku, tapi walaupun gak disebutkan di bagian coveragenya,
Untuk yang lip glossnya ini lebih mengcover pinggiran bibirku yang gelap, jadi mungkin akan lebih cocok buat kalian yang punya tipe bibir gelap ya. Tapi overall untuk keduanya, baik yang lip tintnya ataupun yang lip glossnya tadi, menurut aku masih cocok buat bibir kalian yang kering karena kan sama-sama menghidrasi dan melembabkan. Sekarang aku akan masuk ke tes ketahanannya. Untuk yang lip tintnya terlebih dahulu ya, sebenarnya kan itu aku pakai di hari yang sama tapi dengan makan makanan yang berbeda. Tadi aku pertama makan sosis bakar sama jus, dan itu tuh waktu pulang tuh udah kelihatan kalau di bagian tengahnya itu hilang gitu loh. Kayak masih ada sih warnanya ngeping-ngeping gitu, tapi kayak di tengahnya udah kelihatan warna asli bibir aku. Dan lanjut aku makan makanan biasa sebenarnya kayak sayur, lauknya, gorengan kayak gitu. Untuk hasil setelahnya kayak gini. Menurut aku sih ini hampir nyaris hilang gak sih untuk warnanya. Jadi kayak warna asli bibir aku tuh udah bener-bener kelihatan di situ. Nggak ada stain yang bener-bener kelihatan pinkish gitu tuh, enggak, setelah makan tadi gorengan, minyak-minyakan gitu. So untuk makan makanan berminyak, sepertinya untuk lip tintnya ini kurang tahan lama ya. Tapi mungkin kalau kalian makan makanan yang ringan, kering kayak gitu, biasanya sih lebih awet. Terus sekarang aku akan masuk ke lip glossnya. Jadi kemarin setelah makan aku masih ngemil lagi tuh siomay yang pastinya juga cukup berminyak ya, karena kan ada bumbu kacangnya, ada kecap dan lain-lain. Langsung aku hajar aja nih ke lip glossnya. Hasilnya setelah makan seperti ini. Dia memang nggak yang bener-bener langsung hilang banget. Beda dengan yang lip tintnya tadi ya, karena coveragenya lebih bagus. Tapi untuk di bagian tengahnya memang sudah hilang juga. Jadi kayak sisa di pinggir-pinggirannya aja, walaupun lebih mending dibandingkan lip tintnya tadi. Tapi yang menarik di sini tadi di klaimnya dia menyebutkan ada kayak sheer stain gitu. Jadi harusnya kan nge-stain sedikit. Entah kenapa di bibir aku nggak seperti itu, jadi kalian bisa langsung lihat sendiri tuh warna asli bibir aku udah kelihatan di bagian tengahnya. Yaps, melihat tes ketahanannya, sepertinya untuk lip tint ataupun lip gloss kurang tahan lama untuk makan makanan berminyak. Mungkin karena memang kandungan skincare-nya yang benar-benar melembabkan tadi ya. Biasanya sih kalau lip produk fokusnya ke melembabkan. Untuk ketahanannya memang agak kurang ya. So ini bisa disesuaikan dengan preferensi kalian masing-masing aja, kalian mencari lip produk yang seperti apa. Jujur kalau buat aku sendiri sih untuk kedua produknya ini setelah dites makan berminyak kurang tahan lama, jadi bukan favorit aku. Karena seperti kalian tahu aku lebih suka yang tahan lama, walaupun itu cuman ada stainnya di bibir aku tuh udah seneng. Jadi ya mungkin untuk kelembabannya dia juara, tapi ketahanannya sih. Tapi memang dari keduanya ini kalau misalnya aku harus milih, aku akan milih yang lip glossnya. Karena seperti kalian tahu tadi coveragenya lebih oke ya, dengan ketahanan yang mirip-mirip. Yaps, itu tadi ya battle dari lip produk terbaru dari Pinkberry. Ada Vitatin sama lip glossnya. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Tapi BTW setelah lihat review dari aku, kira-kira kalian lebih suka atau pengen beli yang mana nih? Lip glossnya atau lip tintnya? Komen-komen di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!